Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini, sehat Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu. Masih semangat ya Bu untuk belajar? Iya, syukur, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan aktivitas kita seperti biasa di setiap bulan, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ada baiknya Ibu sebelum kita mulai acara, kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu masih ingat Bu, bulan lalu kita belajar tentang apa Bu? Iya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang modul tentang gizi dan kesehatan anak. Jadi harus diingat ya Bu bahwa kesehatan dan gizi anak itu sangat-sangat penting, karena dari gizi yang cukup kita akan melahirkan anak-anak yang hebat. Baik Bu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang modul perlindungan anak. Ibu-ibu semua di sini punya anak Bu? Iya, alhamdulillah ya Bu. Itu merupakan suatu anugerah. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian anak. Jadi ibu bisa dilihat di sini ya Bu, bisa Bu? Bisa baca Bu? Iya. Jadi pengertian anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, jadi ibu-ibu, anak itu ternyata dari dalam kandungan sampai dia sebelum berusia 18 tahun, itu yang dinamakan dengan anak-anak. Jadi kalau ada orang yang lebih dari 18 tahun, itu bukan lagi kategori anak ya Bu. Jadi mesti diingat, anak itu mulai dari kandungan sampai berumur 18 tahun. Kemudian Ibu, di sini ada juga tentang hak anak. Ada yang tahu Bu tentang hak anak? Hak itu apa? Belum tahu ya Bu? Iya, saya jelaskan sedikit ya Bu. Di sini bisa kita lihat itu ada hak anak. Di mana hak anak ini adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Artinya apa Bu? Hak ini adalah hak yang melekat, pemberian Tuhan, pemberian yang maha kuasa. Artinya yang dibawa sejak lahir, tanpa kita harus meminta, tanpa kita harus membeli, dia sudah ada pada seseorang. Jadi hak tersebut sifatnya apa ya? Tetap tidak boleh diganggu gugat. Siapapun itu, dimanapun itu tidak boleh diganggu gugat, karena itu sudah melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan. Nah, kemudian ibu-ibu tahu apa saja hak-hak anak itu Bu? Ya, banyak sekali Bu hak anak itu. Hak untuk belajar, hak untuk makan, hak untuk berpartisipasi, itu banyak sekali. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada apa namanya? Dijelaskan hak anak dapat diartikan satu, hak melekat atau azazi pada diri anak. Artinya hak itu sudah ada sejak anak itu lahir. Bukan hanya sejak lahir, sejak dalam kandungan pun hak anak itu sudah ada Bu, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Selama hamil, hak anak itu adalah misalkan diberikan gizi yang cukup, ya, gizi yang cukup, dibawa diperiksa ke pusat-pusat kesehatan. Kemudian ada lagi hak anak itu dapat diartikan sebagai pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan dalam artian tidak perlu dipinta, tidak perlu dibeli. Jadi hak tersebut sudah ada pada diri seseorang. Kemudian ada lagi hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat dalam kandungan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya hak seseorang itu sudah ada sejak dilahirkan. Bahkan dalam kandungan dia sudah punya hak yang tidak bisa diganggu gugat.
Kemudian ada lagi di sini hak itu dapat diartikan jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Artinya kalau hak anak tersebut tidak dipenuhi, itu sama saja kita melakukan suatu pelanggaran. Kemudian ada lagi jika orang tua tidak memenuhi hak anak tersebut, artinya orang tua tersebut telah melanggar undang-undang perlindungan anak. Dan selanjutnya orang tua tidak mampu. Jadi hak anak dapat diartikan orang tua tidak mampu sama dengan negara yang harus ambil alih. Artinya kalau di suatu daerah atau di suatu tempat itu orang tuanya tidak mampu mengurus anak, memberikan hak anak, itu mesti diambil alih oleh pemerintah. Sampai di sini mengerti, Bu? Iya, mengerti ya. Kemudian kita bisa saya jelaskan bahwasannya seseorang itu mempunyai 4 hak. 4 hak di sini yang sudah ada sejak dia lahir, tanpa dia harus meminta, tanpa dia harus membeli. Artinya hak tersebut sudah ada sejak dia lahir. Yang pertama itu hak hidup, hak hidup. Jadi hak hidup itu sudah dimiliki seseorang tanpa dia meminta, tanpa dia membeli. Hak tersebut sudah dia miliki dan tanpa bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Itu tidak bisa ya Pak, ya Bu. Kemudian ada lagi hak jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu mempunyai dikategorikan di sini ada 4 hak. Yang pertama itu hak hidup. Jadi hak hidup itu sudah dimiliki oleh seseorang tanpa dia harus meminta, tanpa dia harus membeli. Ya Bu ya, paham Bu? Paham. Kemudian hak yang kedua itu hak tumbuh kembang. Jadi seseorang itu mempunyai hak untuk tumbuh kembang. Bagaimanapun usaha kita untuk biar orang tersebut tidak bisa tumbuh kembang karena dia punya hak tersebut sejak lahir. Jadi hak tersebut tidak bisa kita batasi. Tetap saja dia bisa berkembang. Hak berkembang di sini dari segi pendidikan, kemudian tidur, istirahat dan lain sebagainya. Tadi hak hidup saya lupa, itu hak hidup di sini juga mendapatkan kasih sayang, kemudian hak sipil. Hak sipil di sini seseorang itu harus terdaftar, misalkan punya akta kelahiran. Di sini masih ada Bu yang belum punya akta kelahiran anaknya Bu? Oh iya, sudah semua, syukur ya Bu. Kemudian yang ketiga hak perlindungan. Jadi seseorang itu mempunyai hak perlindungan. Hak perlindungan di sini artinya seseorang itu mempunyai hak untuk dilindungi dari kriminalitas, misalkan penelantaran, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Bisa juga hak perlindungan di sini hak supaya anak tersebut tidak dieksploitasi, karena sekarang banyak sekali anak-anak itu dijadikan alat untuk mencari uang ya. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita ya Ibu-ibu. Kemudian yang keempat hak partisipasi. Jadi anak-anak itu mempunyai hak, bukan hanya kita sebagai orang tua yang punya hak, tapi anak juga punya hak. Dia punya hak untuk menentukan di mana dia sekolah, di mana dia belajar. Kemudian dia punya hak, hobinya apa, misalkan main bola atau misalkan, pokoknya anak tersebut punya hak menentukan pilihan hidupnya. Jangan kita sebagai orang tua mau tidak mau anak tersebut harus nurut apa kemauan kita. Paham Ibu-ibu? Iya. Kita lanjutkan ya Bu. Jadi di sini sudah kita jelaskan tadi apa pengertian anak, kemudian apa itu hak anak, kemudian apa ada lagi hak-hak yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Jadi di sini saya menegaskan bahwasannya melalui pertemuan ini saya mengharapkan bahwa kita harus sadar bahwa setiap anak itu mempunyai hak yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi sebagai orang tua kita harus bijak-bijak menyikapi
apa kemauan anak. Jangan sampai anak tersebut merasa terkekang. Jadi sampai di sini ibu-ibu paham ya. Dan jangan lupa bulan depan kita masih harus berkumpul. Jangan lupa bawa buku pintar. Jadi sampai di rumah nanti diceritakan kepada suami, orang di rumah apa yang sudah kita dapat hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk tuan rumah. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ibu-ibu, bulan depan harus datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.